1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat merubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta saudara-saudara yang saya banggakan. Kali ini saya akan menyampaikan orasi dengan tema peran aktif generasi muda dalam promosi kesehatan mental. Saudara-saudara sekalian, usia muda adalah masa yang paling optimal untuk menciptakan sebuah perubahan. Karena mereka mempunyai energi yang paling besar, waktu yang longgar, serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Maka wajar jika para pemuda lah yang menjadi agen penggerak di setiap perubahan besar di dunia ini. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agen perubahan. Artinya, pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah, menuju arah yang lebih baik di masa depan. Jika kita mengingat perkataan Bapak Proklamator tentang hakikat kaum muda, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pernyataan ini telah meneguhkan kembali akan peran pemuda di setiap masanya. Dari era revolusi kemerdekaan menuju reformasi hingga yang saat ini kita rasakan. Maka pemuda sebagai garda terdepan dalam mempromosikan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan individu sejahtera menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Namun sebaliknya, ketika memiliki gangguan kesehatan mental, maka akan menimbulkan dampak seperti emosi selalu tinggi dan cepat marah, serta mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan waktu yang dihabiskan oleh anak muda di dunia maya ternyata berpengaruh pada kesehatan mental mereka, di mana mereka melihat gaya hidup seseorang melalui kacamata media sosial, lalu mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal apa yang dilihat di dunia maya kadang bukan suatu yang nyata. Selama ini pengguna media sosial, khususnya anak muda, tergiur akan gaya hidup orang lain yang mereka lihat di media sosial. Hal ini menimbulkan kecemasan dan cenderung tidak percaya diri akan apa yang tengah ia lakukan. Namun, tidak semua pula anak muda merasakan hal itu. Ada yang tidak peduli dan fokus ke hidup mereka sendiri, serta ada pula yang menjadikan gaya hidup orang lain sebagai motivasi diri untuk bekerja keras hingga mereka bisa merasakan gaya hidup yang diinginkan. Selain itu, gangguan mental bisa terjadi karena adanya kasus bullying yang tak mana itu merupakan tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Perilaku ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada anak remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Kendati demikian, bullying tak boleh diremehkan, dianggap normal karena berisiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang.
Tindakan tersebut merupakan perilaku penyimpangan dan ditindak agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, generasi muda perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial. Karena penggunaan platform digital merupakan pendekatan yang semakin populer untuk mencapai tujuan kesehatan, khususnya di anak muda. Penggunaan media sosial ini dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk komunikasi kesehatan secara massal yang memungkinkan untuk menyampaikan pesan kesehatan, sekaligus memungkinkan mendapatkan tanggapan langsung dari masyarakat, memberi afirmasi positif sebagai teman di media massa, meskipun tidak mengenal satu sama lain di dunia nyata. Saling mendukung dan bertukar informasi tentang kesehatan mental bisa dilakukan dengan menebar pesan-pesan baik secara verbal maupun tulisan untuk menyemangati korban bullying atau orang yang sedang tidak baik-baik saja, guna bertahan bersama-sama melewati masa-masa sulit. Saya Imro'atul Hasanah, mahasiswi Universitas Madura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.